dibentuk, kemudian siswa masih melanggar. Nah, berarti harus ada kesepakatan kelas lagi, ya kan? Keyakinannya akan diapakan tuh siswa tersebut, ya kan? Dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Karena keyakinan kelas ini dibentuknya di awal kamu naik ke kelas 8 atau ke kelas 7. Pokoknya di awal tahun pembelajaran. 3. Oke. Siap. Berarti kamu sudah tahu tadi ya, apa sih manfaat dari keyakinan kelas? Tadi ada yang bisa menyebutkan lagi apa manfaatnya tadi? Tanggung jawab. Betul. Yang lain? Disiplin. Ada lagi sebelah sana? Toleransi. Betul. Adanya keyakinan itu akan membentuk karakter. Ya, akan menanamkan karakter. Kamu akan merasa lebih disiplin karena punya aturan. Sebenarnya keyakinan itu seperti aturan, tetapi dibentuknya secara diskusi hasil kesepakatan. Gitu. Baik. Setelah ini, nih silahkan kita akan membentuk atau menyusun keyakinan kelas 8, 7. Gua akan bagikan stick note-nya, ya kan? Jadi kalian silahkan menuliskan. Jangan lupa tuliskan nama di atasnya. Jadi nama, ya. Nah, lihat nih. Kamu tuliskan nama, kemudian kamu tulis di sininya. Satu keyakinan yang akan kamu buat dan kamu terapkan di dalam kelas. Paham? Oke, Ibu akan bagikan ya. Oke, silakan Anda. Yuk. Oke, terus ini dulu. Oke, silakan tuliskan nama. Keyakinannya apa? Oke, sudah dapat sticknya semua? Nah, sekarang kamu tuangkan. Tuliskan nama, kemudian keyakinan kelas kamu itu pengen kelas idamannya seperti apa? Supaya kamu merasa betah dan nyaman di dalam kelas. Kamu buat keyakinan kelas. Gitu ya, sesuai yang kamu mau. Nanti baru kita berdiskusi. Kira-kira mana yang akan kita ambil untuk keyakinan di dalam kelas yang tidak merugikan orang lain. Harus ada disiplinnya, harus ada rasa tanggung jawab dan toleransi. Oke, silakan. 3. Oke. Sudah menuliskan keyakinan kelas? Jadi kamu nanti setelah ini diharapkan kamu itu betah di kelas, nyaman bersama teman-teman, dan guru masuk pun merasa nyaman, betul kan? Oke, siap. Siapa yang mau membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya? Oke, silakan berdiri. Kerjasama satu sama lain dan menghargai pendapat orang lain. Kerjasama Satu sama lain dan menghargai pendapat orang lain. Oke, kerjasamanya kira-kira dalam bentuk apa? Kelompok. Kerja kelompok atau yang lainnya misalkan apa lagi? Memberi pendapat kepada orang lain. Oke, terima kasih. Duduk lagi. Oke, silakan. Yang kedua. Oke, boleh? Silakan Dri. Kelas yang tidak berisik dan saling menghargai satu sama lain. Oke, kelasnya tidak berisik. Apalagi kalau gurunya belum hadir ya. Iya, harusnya guru belum hadir itu kamu memanfaatkan waktu luang, misalkan untuk buka modul atau baca-baca modul atau mengerjakan tugas yang belum dikerjakan. Siap dong? Satu lagi perempuan, siapa yang siap? Oke? Bertoleransi satu sama lain dan tidak memperlakukan perbedaan agama yang lain. Bertoleransi, betul sekali. Di kelas kamu ada yang non-muslim? Ada. Kan? Jadi harus saling menghormati. Kan? Jangan maksain suruh masuk, bukan suruh masuk, suruh beribadah. Misalkan ke sholat seperti kita harus saling menghormati. Oke, satu lagi yang menambahkan? Yuk, satu lagi. Oke, silakan. Mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya? Kita punya tugas. Ya, apalagi tanggung jawabnya? Apalagi? Ya, kita pikir. Ah, Harus pikir.
Betul sekali. Kasih aplaus buat semuanya. Terima kasih. Nah, itu tadi dari perempuannya, sekarang dari laki-lakinya yang mau bersuara. Oke, silakan. Jika ada yang bolos harus diberikan hukuman membersihkan ruangan dan WC. Oh, jika ada yang bolos harus diberikan hukuman atau sanksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang laki-laki? Oke, silakan. Satu kelas harus bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Tidak boleh ada sampah apapun yang berserakan di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas, terutama yang piket kelas ya. Iya, yang terutama yang piket kelas itu harus punya rasa tanggung jawab untuk kebersihan kelasnya. Yang tidak piket bagaimana? Untuk menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Kasih tepuk tangan. Satu lagi berapa saya mau? Oke, silakan. Tidak ada hinaan dan kekerasan. Nah, terus masih ada? Mempunyai teman yang saling menghargai sesama teman sekelas. Ada berapa kamu di sini? Ketiga, Oh, coba sebutkan satu lagi. saling toleransi kepada teman yang berbeda agama. Saling toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Kasih aplaus buat tiga, kamu harapkan. Oke, silakan kamu tempelkan di papan tulis. Yuk, silakan Anda. Tempelkan. Lanjutnya, yuk, silakan. Oke, ya, silakan tempelkan. Selanjutnya silakan. Oke. Yuk, silakan. Yuk, yang belum siapa? Yuk, apa-apa tempel aja. Nanti kita sudah mana nih? Yuk, silakan. tiga, Oke, sudah ditempel semua keyakinan kelasnya? Sudah. Ya, nah setelah ini kita petakan yang sama mana gitu, biar kita udah punya keyakinan kelasnya gitu. Sekretaris, siapa bisa membantu? Oke, silakan. Ini. Ini kita tuangkan mulutnya. Ya. Silakan. Di sini tulis keyakinan kelas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu wa yassirli amri wa nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas TGP dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, hari ini kita akan mencoba memaparkan seperti apa sih budaya positif ini. Saya akan mencoba berbagi dari pengalaman atau dari teori-teori yang sudah saya pelajari dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, hari ini kita penyampaian materinya. Lihat. Ini pertama. Ya, budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Menopi. Budaya sendiri, budaya positif apa? Kebiasaan yang baik. Contohnya? Contohnya kalau di sekolah kayak kebiasaan-kebiasaan, kegiatan-kegiatan contoh, terus yang kelas, Salah satunya kalau berdoa sebelum belajar? Nah, itu masuk budaya positif. Anak ketemu kita bersalaman Bapak Ibu. Ya, itu juga salah satu budaya positif. Anak ngantri wudhu. Ya, dan duluan. Itu salah satu budaya positif. Dan kita punya dua jalur nih. Kayak kita anak punya dua jalur. Itu maksudnya budaya positif anaknya.
Nah, kita akan dari budaya positif ini ya. Ini beberapa yang mendukung kegiatan budaya positif. Mulai dari perubahan paradigma belajar. Kemudian kita akan belajar disiplin positif seperti apa yang biasa kita, padahal kita sering melakukannya tapi kita tidak menyadari oh itu ternyata budaya positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasarnya, ada posisi kontrol yang dilengkapi dengan restitusinya, kemudian segitiga restitusi adalah kegiatan kita, bagaimana penanganan kita. Kalau ini berarti lebih ke BK, ini tepat ya. Ke BK ini lebih tepat, karena ini lebih ke penanganan kasus. Kadang siswa kita ada yang mungkin ada yang seperti ini. Ini lebih penanganannya kita. Baik, selanjutnya kita. Oke. Nih Bapak Ibu, ini adalah teorinya. Perubahan paradigma dari teori kontrol. Nah, Bapak Ibu bisa membaca langsung. Ya, seperti apa sih menurut Dr. William, seorang psikiater dan pendidik dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan trace teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada yang tahu Bapak Ibu kontrol apa sih? Kamu sih kita mengkontrol anak, mencoba mengatur, mencoba mengendalikan, mencoba mengarahkan ke yang lebih baik gitu kan, mengontrol kita. Nah, menurut beliau nih, ilusi guru mengontrol murid. Bukan kita memaksakan sesuai kehendak kita, bukan. Tetapi kita meluruskan kalau apa yang mereka lakukan tindakannya kurang baik atau kurang tepat, itu mengontrol. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat betul. Kadang-kadang kita memberikan contoh atau memberikan teladan, oh ini seperti teman kamu yang seperti itu wajib kita contoh misalkan. Jadi kita memberikan contoh sebagai bentuk teladan, tetapi bukan berarti dalam segi terlalu menjatuhkan dia, tetapi memberikan pemahaman. Nah, teman kamu yang seperti ini wajib ditiru karena perilakunya yang sudah baik misalkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Bukan kita mengkritik atau mengejek, tetapi memberikan saran. Ya, memberikan saran ke anak dan membantu memecahkan solusi dia gitu. Seperti apa sih? Dia punya permasalahan, anak mungkin dengan broken home, ya kan? Anak mungkin dengan terlambat selalu kesiangan, ya kan? Anak mungkin dengan selalu yang malas sholat atau yang lainnya. Ya, kita memberikan pencerahan. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa di sini dari segi positifnya. Bu Lesti, ngiring anak dari atas ke bawah buat sholat, dipaksa nggak? Dipaksa sebenarnya. Tetapi ke arah mana dulu ya? Bu Lesti, kita ke arah mana dulu itu paksaannya, gitu kan? Jadi memaksa bukan berarti memaksa seperti dalam segi negatif, gitu kan? Tapi mengarahkan ke arah yang baik, bahwa kamu punya kewajiban, gitu kan, buat beribadah, gitu kan? Kecuali mereka mungkin berhalangan, ya. Next. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini sudah mulai masuknya. Nah, stimulus responnya nih, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak Bapak Ibu? Kita mengubah karakter siswa menurut harapan kita. Sulit loh, betul sekali. Karena setiap anak memiliki karakternya masing-masing, tetapi kita mencoba, ya kan, mengarahkan gitu melalui pendekatan. Mungkin kalau ke depan kalau ada permasalahan mulai coaching, ya kan, kita pendekatan. Apalagi sebagai seorang wali kelas itu harus lebih memahami, ya kan, asal muasal siswa itu dari mana. Jangan sampai siswa seperti ini kita menjudge, dia masa kesiangan, mungkin tidurnya malam. Nah, kita tidak tahu kronologi anak itu kesiangan seperti apa. Ya, kita tanya dulu. Jadi jangan langsung menjudge, oh anak itu seperti ini ya, jangan ya. Kita cari dulu. Apalagi walas kita itu, makanya walas itu berperan aktif mendukung, ya kan, kegiatan budaya positif siswa, sangat mendukung sekali peranannya. Walaupun kadang memang walas tidak selalu masuk di dalam kelas, tapi dia harus mengutamakan, walaupun hanya dengan segi chat atau apa di grup, ya kan, itu ada bentuk motivasi. Teman-temannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, menjabarkan. Kemudian stimulusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah,
Ya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda nih maksudnya. Ya. Nah, nih, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Bapak Ibu ada anaknya nangis, tuh kemarin Ibu Lesti, kenapa aku pengen berdarah ya nangis misalkan. Yang bisa mengontrol, udah kan jangan nangis, ya kan? Hanya dirinya. Ya, itu memberikan motivasi ya, berarti motivasi udah aku jangan nangis, nggak apa-apa itu. Nah, tapi kalau memang dia emosi sudah membludak, dia tetap nangis. Yang bisa mengontrol hanya emosi dia diri sendiri, ya kan? Kayak anak malas sekolah, kita datang home visit, Desi Novi atau Pak Musin datang home visit kan, bohongan juga, datang home visit ke rumah. Kayak seperti saya beberapa kali, Bu Desi beberapa kali ke Tanjung kemana ya, kalau tidak ada dorongan atau motivasi dari diri sendiri, saya rasa tidak ada. Makanya ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Baik seperti apanya, buruk seperti apanya, Anda juga bisa menilai, gitu kan? Balik lagi ke siswanya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya kan, stimulusnya. Tadi balik ke siswa, ya kan? Seperti apa dia mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal, kemudian kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, membantu, memberikan solusi. Kamu seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu bangun kesiangan terus, tahapan apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak bangun kesiangan? Mungkin angkotnya tidak ada. Kalau hari Senin ya, banyak ya anaknya. Hari Senin itu di baris kita. Bu, angkotnya terlalu lama. Atau saya memang bangunnya kesiangan. Bagaimana langkahnya tahap kamu? Kan? Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Oke, selanjutnya Bu Des. Nah, disiplin. Oke, kalau ini menurut ininya, menurut Bapak Ibu saya pengen tanya. Bu apa? Mentaati aturan. Bu Novi mengikuti peraturan. Bu Desi sama Pak Musin. Menurut Pak Musin di situ apa? Continue terhadap berkelanjutan, continue gitu. Yang kita bisa menambahkan tentang tempat waktu. Boleh sih menambahkan disiplin, terus boleh sih sama continue gitu ya. Tentang kepatuhan, bagaimana cara kita melakukan kebiasaan dengan disiplin. Saya selalu melihat, bukan berarti saya disiplin tiap hari datang pagi banget, kadang-kadang manusiawi Bapak Ibu ya, manusiawi datang agak siang gitu. Tapi saya berusaha, bukan berarti menganggap kasihan Paman Suki atau apa, bukan. Saya merasa punya beban, punya tanggung jawab. Saya itu figur yang didambakan oleh anak-anak. Kalau saya seperti ini, apa yang terjadi dengan anak-anak saya? Saya tidak ngajar di kelas 8 Bapak Ibu, tapi yang lope-lope sama saya banyak. Ngecat Ibu, aku kagum sama Ibu gak ngajar ke kelas kamu, ya kan? Ibu selalu berdekat dengan siswa gini-gini, padahal tidak ngajar. Ya, jadi jadilah guru, gimana sih yang dinantikan? Saat dia tidak hadir, itu kan apalagi dicari, ya. Jangan sampai, ngapain sih Ibu masuk? Tugasnya banyak. Nah, ya jadikan guru yang dirindukan Bapak Ibu. Ya. Disiplin ini mungkin lebih dari kepatuhan ya Bapak Ibu ya. Baik disiplin waktu, ya. Kemudian disiplin saat kita mengerjakan tugas atau yang lainnya. Yes. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini kumpulannya yang bersih ya. Kumpulan budaya positif. Ini yang sudah kita lewati, sebenarnya sudah kita lakukan ya Bu Les. Sudah kita lakukan semua Bapak Ibu. Tetapi pengalaman yang sudah kita lakukan kalau belum melaksanakan TKP memang beda. Kenapa? Ternyata kita mengajar itu terkadang-kadang lewat jalur ini Bapak Ibu. Ya, kadang saya mungkin agak memberikan hukuman fisik. Kalau mungkin anak suruh lari aja, itu mungkin sudah melewati ini Bapak Ibu. Tetapi insya Allah Bapak Ibu yang sudah nanti belajar TKP nanti ada perubahan. Ya, anak akan belajar nih. Ada yang namanya nih
bagikan, kemudian ada posisi kontrol. Masih ingat Miss posisi kontrol? Oke, Anda tidak bisa mengontrol yang tadi ya Bapak Ibu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang tadi itu. Saya mau datangnya siang aja, kan saya mau datang siang, menyesalkan. Ya. Saya mah tidak melihat kersek. Mau seperti apapun itu adalah bentuk tanggung jawab saya, bentuk tugas saya. Ya, jadi hanya Anda yang bisa mengontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi. Kita bisa aja penjelasannya. Ini ada penjabarannya, tapi ada lebih detailnya. Nah, ini dia. Nih. Ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Dari luar. Yang kedua ada motivasi inter, dari dalam diri sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kerjain tugas Bu Iis bisa loba. Karena nggak mau dihukum. Ya. Atau merasa tidak enak, malu ya tegur-tegur terus sama Bu Iis. Mana tugas kamu? Ya, ini dia ketidaknyamanan atau dicat. Terus tunjukkan, bisa itu. Ya. Jadi ada tidak nyaman. Gitu. Anak-anak merasa tertekan banget ya. Nah, ini bentuknya untuk menghindari tidak nyaman dan hukuman. Walaupun mungkin bukan hukuman fisik ya, tetapi secara psikis kok dikejar-kejar terus ya, gitu kan? Karena memang belum mengumpulkan tugas. Itu dari ekstern. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ada yang bisa cerita? Ini yang kedua nih, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau boleh Waktu misalnya ya. Orang tuanya. Tapi dia dapat imbalan ya. Jadi melakukan Sesuatu. belajarnya karena pengen Nah, ya, dapat hadiah dari orang tuanya tadi ya. Misalkan dikasih handphone baru gitu ya. Nah, itu imbalan. Bukan dari dalam dirinya sendiri ya. Motivasi dari dalamnya tidak kurang. Itu dari motivasinya dari luarnya. Bisa menambahkan yang lain? Kalau yang lebih sulit juga nilainya lebih gede. Oh gitu. Misalkan nilainya kayak Pak Mensur nih lebih duluan. Hamin 1, Hamin 2 gitu. Nilainya ada rungsangnya ya. Gitu. Itu mendapatkan penghargaan berarti ya. Oke. Kemudian nih motivasi internalnya dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tahu ini adalah tugas saya. Saya memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan saya. Mau hari ini atau esok pun ya harus kita kerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya sanksinya bukan sanksi ya, nilainya mungkin kecil atau mungkin terus-terusan ditegur sama gurunya, ya kan? Tapi itu harus datang dari dukungan diri sendiri dulu. Next. Ini dia. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal, dari luar ya. Dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut aku. Betul nggak sih Bapak Ibu yang disampaikan tadi? Betul. Ya. Betul sekali ya. Jadi dia melakukan apapun karena Sesuatu yang sesuatu. bukan dari dirinya, bukan kemauan dirinya, tapi karena ini kalau misalnya nggak ada imbalan, nggak ada tuntunan, dia nggak akan Jadi mereka kurang termotivasi ya dari dalam dirinya. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada imbalan ini nggak akan kerjakan sudah cukup. Tambahan yang lain, Pak Ibu? Bu Oma? Anak Bu Oma suruh nyapu di rumah. Nah, ya. Ada badan, nah nanti kasih uang jajan ya. Bener ke Bu Oma? Ya, berarti ada dukungan dari luar dulu gitu kan, motivasi dia. Oh, nanti sama mama dikasih 5.000 buat jajan. Nah, Kalau misalnya dikasih, jadinya ada apa nih
Iya jawab semangat kita. Lama-lamaan anak minta, ya kan? Bu kan kemarin ada rewardnya. Sekarang apa rewardnya Bu? Nah, ya kan kadang-kadang anak meminta, jadinya adanya ketergantungan. Baik nggak itu? Nah, baik nggak? Balikin lagi nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Ada baiknya, ada tidaknya. dua-dua. Kalau baiknya ya kita kalau nungguin emang yang sulit itu kan menunggu apa dari internal itu. Kesadaran diri ya. Jadi kan ada pepatah kebiasaan itu timbul dari sesuatu yang biasa itu timbul karena terbiasa gitu. Jadi ya kita sih harapannya dengan itu anak menjadi sadar, tapi kan emang agak susah ya, agak sulit juga. Itu tergantung balik lagi ya. Pilihnya ya, berarti ya. Apa yang tulis ini? Taruh tulis. Oke, sama itu. Oke. Ini akan bentuk program kebajikan. Memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada murid, kemudian ini. Oh, nilai kebajikannya ini. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya memiliki rasa empati. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini bentuk kebaikan. Kebajikan itu bentuk kebaikan. Ini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai, bentuknya apa? Peduli. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nanti situasinya tugas kelompok, ya kan ada kepedulian. Gitu. Kadang-kadang ada anak yang mengerjakan hanya beberapa saja, ya kan? Yang lain diam. Entah itu diam karena tidak bisa mengerjakan, atau karena malas, atau tidak tahu penyebabnya misalkan. Nah, di sini ada nilai kebajikannya. Jadi kepedulian. Kemudian terima kasih untuk, ini adalah bentuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini bentuk sampah. Bentuk rasa tanggung jawab. Kadang-kadang anak, Bu, kan bukan piket. Ya, betul ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan masuk, kemudian ada yang belum bersih, Bapak Ibu bertanya, siapa yang piket hari ini? Ya, boleh ya. Bu, bukan aku piketnya. Ya, coba bantu dulu, ya kan. Sudah kelihatan sampahnya masih berserakan, misalkan. Dan dia membantu. Nah, itu bentuk kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Atau bentuk kepeduliannya bisa boleh sih saat kita mendengar yang sakit atau Jadi umum ya, pada saat kamu meneruskan kelas ini kan misalkan kita mau ke siswa untuk mengambil sampah. Nah, harus ada apresiasi kan. ya, Nah, posisinya. ini ya, jadi nggak jauh dengan ibu. Ya, betul. Oke, selanjutnya. Udah kan sama ya? Nah, kita ke restitusi. Ini ada idenya nggak boleh? Ada ya? Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini sebenarnya kayak coaching ya boleh? Ya, pendekatannya, tetapi ini lebih intern ya. Bimbingan ya, kebaikan lebihnya ke kita itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya yakin Bapak Ibu di kelas menemukan banyak sekali problem. Ya, tadi anak yang sering telat, anak yang sering gaduh di kelas, atau di luar kelas bikin video, ya kan? Atau anak yang selalu dekat dengan cewek, koyang-koyang cewek, ya kan? Dan tidak merasa nyaman perempuan yang ngadu ke walas. Pasti Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam masalah. Nah, ini Bapak Ibu bisa menerapkannya melalui segitiga restitusi. Pendekatannya dengan cara 3. Ada durasi. Oh, ini mainnya. Bentuknya ya. Ini bentuknya dulu. Ada asuransi, ada restitusi, ada hukuman. Kalau selanjutnya, itu ya bentuknya. Oh, udah keyakinan dulu. Ini dulu. Ini Bapak Ibu. Yang pertama identitas. Oh, yang restitusi bukan. Validasi identitas. Bisa. Jadi tahapan kan ada Ini tahapannya dulu ya. Dan restitusi. Oke, kembali hukuman dulu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau bentuk disiplinnya adalah konsekuensinya. Sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya merupakan
pilihan yang tadi itu ya, yang 3 itu ya. Kemudian hukumannya bentuknya tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktunya sama. Kalau hukuman bentuknya Bapak Ibu, misalkan kayak kita hukuman anak tidak mengerjakan tugas, panggil ke depan, sudah berdiri di depan, itu sudah tidak nyaman ya. Apa itu? Jangkanya waktunya panjang, dia akan merasa doanya lebih lama, merasa malunya di depan teman-teman. Apalagi saat kita mengletak anak kita, peserta didik kita di depan banyak orang atau teman-temannya, ya kan deh. Ini menyebabkan dia masa tidak nyamannya itu jangkanya panjang, sehingga tadi malas ke sekolah lagi. Kan? Kemudian kalau bentuknya konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktunya agak pendek. Kemudian menguatkan murid untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kemudian korban bisa diabaikan. Jadi bagaimana jelasnya? Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Bedaan itu. Karena kalau hukuman kan pasti mewajibkan Ya. nasi korban ini akan mendapatkan keadilan dari pengakuan praktisi. Dampaknya ya. Dampaknya. Kalau konsekuensi, kalau bisa diabaikan, jadi Cuek itu ya. Biasanya. karena kalau hukuman kan biasanya apa ya, tertulis ya. Iya, kata-kata. Kadang-kadang tertulis maksudnya jarang ditulis, makanya si korban akan diabaikan. Kalau restitusi, kalau korban mendapatkan ganti, nah maksudnya mungkin karena tadi ada nilai-nilai kebajikan itu, nah makanya mendapatkan penguatan, gantinya penguatan dari nilai-nilai. Ini yang bawah Pak. Contohnya ya. Oke, kita ke contohnya Bapak Ibu yang paling bawah. Nah, ini bentuknya hukuman, berarti ada aturannya, ya kan? Aturannya sudah terikat. Ya kan? Kemudian ini yang kedua konsekuensi apa peraturannya? Nah, ini bentuknya. Ya, ini lebih bertanya ke siswanya. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Ada yang sudah buat Bapak Ibu keyakinan kelas? Sudah? Coba Bu Oma. Contohnya, yang Bu Oma buat di kelas berapa? Kelas 10 pernah masih jadi pas pertama kali sebelum mulai masuk maksudnya kelas itu saya kelas 2 atau kelas 9 itu yang pertama bilangnya harus saling menyayangi sesama teman gitu, kalau ada karakter atau dekat terus senyum sapa salam Sama-sama. terus Sama Bapak Ibu guru juga gitu. ya ada sih berarti Iya. Boleh kita selain yang disebutkan sama Oma, yang beda. Menurut kamu sih? Kalau saya biasanya 5 menit pertama saya harus waktu untuk anak, entah itu menghabiskan makan dan makan atau bersapa-sapa dengan guru atau ngobrolin di luar, sehingga pas ketika dia selesai selanjutnya nanti kita bisa fokus ke pelajaran. Ya, anak sudah siap ya. Kalau ada makanan masih sarapan, berarti tuntaskan dulu, tapi dalam waktu 5 menit gitu. Jadi itu keyakinan kelasnya yang kedua. Yang beda tuh, saya yang beda Menghargai sama teman. menghargai. Dari segi apa? Terutama sama yang berbeda-beda ya. Kayak tadi nanti perempuan, Oh, yang berbeda agama juga gitu. Beda sih. Oh gitu. Oke, terus Novi? Mengikuti pembelajaran dengan baik, kita diskusi semua murid itu anak Itu dimasukkan ke keyakinan kelas. Boleh sih menambahkan? Yang
Yang beda dari mereka nih. Itu udah. peduli dengan lingkungan. Berarti lebih kebersihannya. Ya, kayak kebersihan, alat apa ya, kursi, gitu kan. Rapikan ya. Jangan lagi, terus tidak rusak di Celana yang ada di kelas juga. celana di kelas. Bapak Ibu mau buat keyakinan kelas di awal semester apa bagaimana? Di awal semester itu continue apa ada perubahan? Nantinya, misalkan suatu waktu bisa berubah? Bisa. Sesuai kesepakatan? Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan itu pasti ada hukuman ya, Ada sanksinya. sanksi. Yang namanya peraturan bisa disangsi. Tapi kalau keyakinan itu timbul dari kesadaran apa ya, Sedang lebih tinggi gitu tindakannya daripada peraturan. Nah, biasanya Bapak Ibu membuat keyakinan, Bapak Ibu yang buat sendiri apa siswa? Kalau saya sih berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau dari siswa, jadi ada tuh sama siswanya ini kita buat keyakinan ya, kalau semangat enggak, apa ada yang berapa, bagaimana. Oh, gitu. Jadi siswa membuat opsi sendiri-sendiri gitu? Enggak? Juga sih saya yang Mengajukan opsi? ya, ditanyakan sama siswa. Setuju apa tidak? Kalau Bu Linda? dari siswa bisa mengusulkan juga, ada yang menambahkan, ada yang dari siswa. Usulan ya? Usulan. Baru hasilnya disepakati gitu bersama. Itu balik lagi Bapak Ibu. Tapi kalau untuk keyakinan memang seharusnya dari siswa dulu timbulnya. Kamu itu mendambakan kelas yang seperti apa sih? Gitu kan? Yang membuat kamu nyaman di kelas. Ada anak Bapak Ibu yang tidak nyaman. Saya mau pindah aja ke kelas sana, ada bestie. Nah, itu peran walas kita ya. Bagaimana kita memberikan motivasi. Ada yang bis ya kemarin ya, pas bis itu ya. Kasusnya bekas bis nih. Gimana bis itu pengen pindah ya bis ya? Ya, tapi setelah dikasih pengertian, alhamdulillah bisa Gitu. ya karena apa ya baru menghadapi suasana yang beda. Itu salah satu bentuk bukan masalah sih itu sebenarnya ya, konflik satu gitu kan. Ada pasti akan ditemukan ya Bapak Ibu yang pengen pindah ke kelas lain mungkin karena tidak merasa nyaman. Nah, membuat keyakinan kelas ini supaya dampaknya itu kita itu nyaman loh di kelas ya kan, dengan teman-teman yang baru gitu kan. Kemudian apalagi anak yang baru naik kelas 7 ya Bapak ya, yang awalnya lingkungan mungkin SD seperti itu ya kan, ketemu SD itu ya pasti ya kan mereka adaptasinya butuh waktu banyak gitu. Nah, kita memfasilitasinya Bapak Ibu dengan membuat keyakinan tadi. Keyakinan kelas itu diharapkan mereka merasa di kelas nyaman, merasa di kelas terlindungi, mereka tidak memiliki beban belajar yang terlalu gitu. Misalkan mereka jadi enak lagi di kelas gitu. Ya, itu keyakinan. Untuk mendukung kelas selanjutnya. Oke. Ini budaya positif, dari lingkungan positif, adanya keyakinan kelas, kemudian ke peraturan kelas. Ya. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Silakan dilihat Bapak Ibu. Ini ya. Ini ada juga. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Jadi mana ya? Yang mana? Ini. Kenapa Bu Oma? Ada kata kalimat apa? Kami ada kami murid yang peduli. Jadi seolah kita sama-sama habis itu kan ada empati, jadi empati itu kayak peraturan yang harus Oh yang sebelah sini ya. Nah, ini kami yang ini ya. Kami itu mendapat ya apa? Yang lain yang menambahkan? Yang mana? Yang sebelah sini? Ya. Yang ada ini kesepakatan kelasnya. Betul. Kalau ini lebih ke peraturannya. Karena tadi ada kalimat kami berarti apa namanya berdasarkan kesepakatan dulu. Kan? Karena tadi kata Bu Rasmita membuat dulu anak-anak itu kan. Kemudian kalau Bu Omah membuat opsi sendiri, tetapi disampaikan dulu ke apa namanya ke siswa gitu kan. Kira-kira setuju tidak gitu kan. Nah, kalau Bu kita tadi beda ya kan. Anak-anak membuat dulu ya kan. Kemudian baru kita diskusikan. Kira-kira ini setuju atau tidak. Dibalikan lagi ke siswa kalau gitu. Oke, selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama
itu Bapak Ibu bertahan hidup. Plastik. Bertahan hidup apa berarti? Berarti Ya, pasti pengen tiga panjang. Aman ya. untuk bertahan hidupnya itu ada alat apa sih beli kasih Iya. sayang. Itu betul manusia Bapak Ibu. Adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa gambarnya lope ya Bu ya? Sayang bentuknya hati Bapak Ibu ya. Ya mungkin kalau guru suka ada perhatian, tapi tidak berlebihan ya, tidak over ya. Kadang-kadang anak itu merasa oh aku ada guru yang peduli loh sama aku, care gitu kan. Ada yang care gitu. Anak merasa yang tadinya sudah down mungkin karena malas atau apa, merasa termotivasi, oh ada ibu itu yang memberikan aku semangat gitu kan. Aku merasa disayang gitu. Oke, kemudian ada penguasaan, kebebasan, ada lagi kesenangan. Nah, manusia ini akan selalu butuh ya Bapak Ibu. Oke, beres. Nah, ini dia. 5 posisi kontrol seseorang. Yang pertama, ada yang menghukum. Apa sih yang menghukum? Kemudian, kalau penghukum biasanya itu identiknya nih, Bapak Ibu bisa menilai saat ada kegiatan misalkan Bapak Ibu setelah upacara, anak ada yang dikenakan sanksi ya. Bagaimana tuh ciri-ciri orang yang menghukum itu seperti apa? Langsung dikasih hukuman. Kedua, turun lari lapangan atau membersihkan sampah. Kemudian bagaimana suaranya? Heh, ya kan? Gitu. Lantang atau keras, marah, emosinya keluar. Nah, itu kalau posisi kita di penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Itu lebih membuat kalimat itu merasa menurut apa ya? Bukan. Dulu. Misalkan dia merasa bersalahnya, kamu tidak kasihan, ibu dari tadi. Oh enggak, kalau kita hobi setiap bulan ya, kalau hobi sih, kamu nggak kasihan ke ibu, udah jauh ke Hajere, jalan ke sana, udah ban motornya pecah, misalkan bensinnya habis, kamu betul nggak mau sekolah. Nah, itu ada rasa dari anaknya, ibu kasihan ya jauh-jauh ke sini, ya, ya kan, ya kan. Nah itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, besti. Nah, anak suka gitu ya. Nah, ibu ini malah enak nih ajak ngobrolnya. Peluki. Anak ngerasa kayak apa tuh? Akrab. Apalagi posisi anak sudah remaja akhir, kayak kelas 9. Ya kan remaja akhir. Kalau kelas 7 masih bau peluki ya. Nah, kalau kelas 9 beda rasanya. Karena dia udah tingkatannya remaja akhir, Bapak Ibu ya. Jadi nih posisi kita di mana nih? Apakah di sini? Di sini. Kita lihat nanti. Kemudian pemantau. Kita boleh sih pemantau? Ya hanya memantau, melihat, tetapi nanti memberikan saran ya, ada di dalamnya. Kemudian terakhir posisi manajer, seorang pemimpin. Lanjutnya kita saksikan. Ada videonya boleh sih? Nah, kita saksikan Bapak Ibu. Suaranya? Lanjut aja. Oh, nggak apa. Udah 40 menit. Kurang. Oh, maksudnya Pak. Suaranya katanya. Tiga. Baik Bapak Ibu, kita saksikan simulasi tentang 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu, perhatikan posisi kontrol ini. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh,
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Sudah diperhatikan Bapak Ibu? Itu adalah 5 posisi kontrol kita. Kita di mana tuh posisinya? Kita sebagai seorang pendidik. Nah, dari yang tadi, yang pertama kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana? Hukuman atau pembuku? Ciri-cirinya tadi Bu Mama? Marah-marah, emosi ya? Emosi. Ya, suaranya tadi ya, suaranya tadi tegas atau keras, bukan tegas, keras. Kemudian tidak diberikan kesempatan ya untuk menjelaskan dulu ya, langsung dia akan memberikan hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya yang pertama tadi intonasinya ya, intonasinya suaranya lebih lembut, penekanannya. Kemudian ada kalimat-kalimat yang merasa dia, oh iya ya saya salah. Oke, yang ketiga, teman, sebagai teman. Ada bentuk tadi apa? Ada perhatian. Kemudian ada rasa apa? Antara guru dengan tadi, dengan siswanya, akrab ya. Ada akrabnya, ada bahasa akrabnya gitu kan kedekatan mereka. Karena posisinya memang sebagai teman. Jadi akan mengikuti bahasa ke anak itu kalau berteman bagaimana gitu. Untuk apa namanya untuk mengungkapkannya. Kemudian yang keempat, siapa pemantau? Apa jadinya Bu Lasi tadi? Bisa tuh. Keyakinannya. Kemudian menanyakan dulu peraturan tadi ya, peraturan di sekolah itu ada nggak gitu kan tadi. Terus konsekuensinya apa, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer lebih kelihatan ya wibawanya ada, ya kan? Kemudian ada rasa apa? Menjelaskan dulu tentang keyakinannya tadi. Kemudian hal apa yang bisa dilakukan. Dan anak menggali sendiri ya. Posisi manajer itu anak menggali sendiri. Oh, berarti saya harus memenangi diri sendiri saya. Mulai dari tadi bangun pagi, menyetel alarm, ya kan? Dia sudah mencoba mencari solusi, memecahkan solusi. Dan manajer tadi itu posisinya bukan memberikan solusi, tetapi menanyakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dan mengarahkannya. Baik, ini adalah 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Ya, apakah sebagai teman, ya kan? Mungkin kadang-kadang kita apa namanya? Tergantung situasi ya, berarti ya, Bapak ya, tergantung situasi. Mungkin ada waktunya kita sebagai posisi teman. Tetapi ada waktunya juga kita sebagai manajer. Karena terkadang kalau posisi teman terus, ya kan anak tidak bisa mengontrol. Terlalu dekat dengan teman masa dibendeng, ya kan dengan bendengnya, berarti ya kan kurang sopan, berarti kan adabnya tidak dipakai. Ada kalanya kita mungkin sebagai, tapi ada banyaknya penghukum ya boleh. Ya, kalau ya ada penghukum gitu kan. Nah, tapi tergantung. Kalau saya fleksibel Bapak Ibu, tergantung situasinya. Kadang-kadang manusiawi ya Bapak Ibu ya. Tetapi dengan 5 posisi kamu ini mengingatkan bahwa tugas kita bukan menghadir tapi menuntut ya. Di dalam pendidikan IGP itu ada kita menuntut. Oke, selanjutnya boleh. Ini segitiga sudah tadi kita. Tapi ini bentuknya penanganan ya. Kalau ini nanti kita tinggal tahapan aja.
Nah ini validasi tindakan. Ini tahapannya Bapak Ibu. Tahapan bagaimana kita melakukan penanganan terhadap siswa-siswa yang memang butuh perhatian juga. Karena terkadang ada beberapa siswa yang butuh perhatian kita karena tadi ada masalah apa. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Kita nanti menanyakan dulu. Ada yang bersisa juga ya? Oke, begitu. Saya aja. Nah, ya, ini bisa kita. Di penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini dia Bapak Ibu. Adalah contoh video praktek segitiga restitusi. Kemarin saya sudah membuat dua. Di sana sudah membuat kasusnya tentang pelanggaran peraturan sekolah. Saya mengambil dua. Yang pertama selalu datang terlambat. Ya. Yang satu lagi kasus tentang bully. Bulinya suka manggil nama-nama orang tua. Itu yang saya lakukan. Dua orang, satu kasus dua. Nah ini Bapak Ibu. Dari yang tadi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kan dipanggil dulu, ditanyakan dulu, gitu kan. Benar nggak sih laporan dari yang lain? Kan? Kita mendengarkan dulu penjelasan si siswa. Benar nggak sih kamu, gitu kan, suka datang. Kalau memang yang saya tulis kasus karena memang betul orangnya, karena saya sering ketemu, gitu kan. Membuat kesalahan adalah proses pembelajaran, mengubah itu juga segala menjadi identitas. Tapi tadi nanya dulu. Itu adalah menstabilkan identitas. Betul nggak sih yang dilaporkan sama orang kalau kamu seperti ini kan? Nah, tadi kan dijawab ya, betul Pak saya gini. Itu namanya menstabilkan identitas, menanyakan ulang kembali.
Yang kedua juga validasi tindakan. Setelah dia bercerita panjang kali lebar, kemudian kita menanyakan kembali, Jadi luas. ya kan? Menanyakan kembali ke siswanya, menurut kamu tindakan kamu salah atau tepat apa tidak? Merugikan orang lain tidak? Ditanya, ya Pak, saya terlalu emosi, ya kan? Distabilkan dulu. Jadi validasi tindakan dulu. Yang salah bahwa apa yang kamu lakukan, kamu sudah menjawab sendiri bahwa itu perbuatan yang kurang baik. Kan? Kita dulu. Mengubah pandangan dari penulis, kemudian mengenali mengakui kebutuhan. Terakhirnya Bu, menanyakan keyakinan. Setiap individu namanya manusiawi, emosi pasti ada, ya kan? Sakit hati pasti ada. Tetapi balik lagi ke keyakinan tadi. Setiap anak pasti ada plusnya, ya. Intinya gitu aja. Anak itu tadi posisinya memang emosi, pasti akan melakukan tindakan yang kayak kemarin ya tulis ya, Saskia ya jambretan, ya kan? Posisinya memang sedang emosi. Kita stabilkan dulu, ya kan? Stabilkan dulu. Saskia itu menurut kamu gimana? Ya Bu, Saskia salah, jambret si Alanis, gitu kan? Kita stabilkan dulu bahwa dia memang salah, gitu kan? Kemudian nanyain dulu, Saskia juga ada baiknya Bapak Ibu, senang berbagi, ya bis ya, ya suka menolong, ya kan? Jadi dia nanyain dulu ke anaknya keyakinan apa yang ada dalam diri siswa tersebut. Jadi itu balik ke menanyakan keyakinan. Sebanyak tulis? Udah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini sudah hadir diskriminasi budaya positif modul 1.4. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf segala kekurangannya atau mungkin ada kesalahan saat penyampaian. Kita saling berbagi ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya menggurui atau bisa. Kita berbagi praktik saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.